Selamat datang kembali di channel YouTube Rianka. Saat ini, Rianka akan melanjutkan pembahasan 28 doktrin SDA. Yang kedua ialah Trinitas. Apakah pengetahuan manusia tentang Allah sempurna? Sangat tidak sempurna. Kenapa? Karena di Golgota hampir semua orang menolak Yesus. Hanya beberapa orang saja mengakui siapa Yesus sebenarnya. Banyak teori yang mencoba menjelaskan tentang Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pencarian manusia tidak dapat menembus yang ilahi. Kalau begitu, apakah kita bisa mengetahui tentang Tuhan? Tuhan dapat dikenal, menyadari kesulitan manusia. Tuhan, dalam kasih dan belas kasih-Nya, menjangkau kita melalui Alkitab. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yohanes 17 ayat 3, inilah kabar baik. Meskipun tidak mungkin untuk mengenal Allah sepenuhnya, Kitab Suci memberikan pengetahuan praktis tentang Dia. Cara kita belajar tentang Tuhan melalui Alkitab berbeda dari semua metode lain dalam memperoleh pengetahuan. Harus ada keterbukaan terhadap Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 17, Matius 11 ayat 27, 1 Korintus 1 ayat 20 dan 21. Mengapa begitu banyak orang di zaman Yesus gagal melihat penyataan diri Tuhan di dalam Yesus? Karena mereka menolak untuk tunduk pada bimbingan Roh Kudus melalui Alkitab. Masalah mereka bukanlah kecerdasan, tetapi hati mereka tertutup sehingga menggelapkan pikiran mereka dan mengakibatkan kehilangan kekal. Dari manakah kita tahu keberadaan Tuhan? Ada dua sumber utama bukti keberadaan Allah. 1. Buku Alam dan 2. Alkitab. Buku Alam Mazmur 19 ayat 2, Yohanes 1 ayat 9, Roma 1 ayat 20, Kisah 17 ayat 23, Roma 2 ayat 14 dan 15. Alkitab, Kejadian 1 ayat 1, Mazmur 14 ayat 1, Roma 1 ayat 18 sampai 22 dan ayat 28, Ibrani 11 ayat 6. Alkitab tidak membuktikan keberadaan Tuhan. Alkitab menganggapnya ada. Alkitab menggunakan banyak nama untuk mengungkapkan pribadi, sifat, karakter, dan kualitas Tuhan. El dan Elohim, Tuhan, mengungkapkan kuasa ilahi dari Allah. Kaj, 1 ayat 1, Keluaran 20 ayat 2, Daniel 9 ayat 4. Elyon dan El Elyon, Tuhan yang Maha Tinggi. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, Yesaya 14 ayat 14. Adonai, Tuhan, Tuhan. Yesaya 6:1. Mazmur 35 ayat 23 menggambarkan Tuhan sebagai pemerintah yang maha kuasa. Nama-nama lain mengungkapkan kesediaan Tuhan untuk menjalin hubungan dengan umat manusia, seperti Sadai dan El Sadai, Yahweh atau Yehuwa, Bapa. Ulangan 32 ayat 6, Matius 6 ayat 9. Tindakannya menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang berpribadi. Ciri-ciri Tuhan yang tidak dapat diungkapkan terdiri dari aspek sifat ilahinya yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk ciptaan. Tuhan itu ada dengan sendirinya, karena Ia memiliki hidup dalam dirinya. Yohanes 5 ayat 26. Dia independen dalam kehendak. Efesus 1 ayat 5, dan berkuasa. Mazmur 115 ayat 3. Dia maha tahu. Ayub 37 ayat 16. Dia Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8. Dia ada di mana-mana. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Melampaui semua ruang. Ia kekal. Mazmur 90 ayat 2. Dan lain-lain. Alkitab mengajarkan kedaulatan Tuhan. Alkitab mengungkapkan pengendalian Tuhan sepenuhnya atas dunia ini. Apakah hanya ada satu Tuhan? Bagaimana dengan Kristus dan Roh Kudus? Keesan Tuhan. Ulangan 4 ayat 35, 6 ayat 4, Yesaya 45 ayat 5, Zakaria 14 ayat 9, Markus 12 ayat 29 sampai 32, Yohanes 17 ayat 3, 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6, Efesus 4 ayat 4 sampai 6, 1 Timotius 2 ayat 5. Penekanan monoteistik ini tidak bertentangan dengan konsep Kristen tentang Allah Tritunggal atau Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebaliknya, ini menegaskan bahwa tidak ada panteon atau kuil dari berbagai dewa. Meskipun Perjanjian Lama tidak secara eksplisit mengajarkan bahwa Tuhan itu Tritunggal,
namun menyinggung suatu pluralitas dalam kealahan. Kejadian 1 ayat 26, 3 ayat 22, 11 ayat 7, Keluaran 3 ayat 6. Kedatangan Yesus yang pertama memberi kita pandangan yang lebih jelas tentang Allah Tritunggal. Tidak ada jarak antara pribadi-pribadi dari Tritunggal. Ketiganya adalah ilahi. Namun mereka berbagi kuasa dan kualitas keilahian. Kealahan bukan satu pribadi. Tuhan adalah satu dalam tujuan, pikiran, dan karakter. Keesan ini tidak melenyapkan kepribadian-kepribadian yang berbeda dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu pula keterpisahan antara kepribadian dalam keilahian tidak menghancurkan persekutuan monoteistik di dalam Alkitab bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang esa. Meskipun ketiga anggota Tritunggal bekerja sama untuk menyelamatkan, hanya Yesus yang hidup sebagai manusia, mati sebagai manusia, dan menjadi juru selamat kita. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir video. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya hingga seri ke-28. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan memberkati.